Terungkap fakta mengejutkan terkait harta mewah AKBP Akhirudin Hasibuan yang dinilai tidak sesuai dengan profil atau janggal. PPATK memblokir rekening Akhirudin dan anaknya karena terendus adanya tindak pidana pencucian uang. Yang pertama, orang kaya boleh, kalau dari halal, dari warisan lah, istrinya kaya lah, jualan kue di Bandung, jualan apalah itu kan, itu nggak ada masalah. Tapi kalau seorang profilnya tiap namanya penyelenggara, baik itu penegak hukum kan tiap tahun harus melaporkan. Nah di perbankan itu dikenal ciri-ciri nasabah, gitu kan? Apakah sesuai dengan karakteristik, sesuai dengan profil? Kan kalau gaji kombes berapa sebulan? Mampu nggak kebeli moge? Enggak. Kecuali kalau istrinya pengusaha, orang tuanya kaya raya, ya punya kos-kosan misalkan 300 pintu gitu ya, maklum lah, atau jual kue gitu, jual pempek gitu ya, wajar lah, atau jual sang Ambon gitu, atau jual bibika Ambon boleh. Tapi kalau cuma mengandalkan dia seorang itu, apalagi tidak melaporkan, ya sekali lagi ada sudah contoh kemarin kasus pajak, dia tidak melaporkan harta itu kan perlu diselidiki atas nama siapa. Di dalam hukum itu dikenal penguasaan barang bergerak dianggap pemiliknya. Kalau tidak dilaporkan tadi ada sesuatu kan, nah ketika ada sesuatu KPK wajib dong memeriksa seperti di kasusnya pajak itu kan, ada dari mana itu kan, apakah ada gratifikasi atau suap, kan pilihan cuma itu. Kalau tidak misalkan gaji saya cuma sebulan 30 juta tapi kebeli moge, ya harus dilaporkan. Ketika dilaporkan tidak sesuai ya itu pelanggaran, bukan pelanggaran lagi. Kalau KUHP dulu mengenal kejahatan kan, itu kategorinya kalau penyelenggara negara kalau nggak gratifikasi suap kan. Yang paling gampang sekarang contohnya kasus pajak kan, dia tidak profil tidak sesuai, hartanya lebih banyak, ya harus selidiki. Nah sekarang misalkan ada moge tidak terdaftar, harus selidiki dong. Ya tidak hanya moge kan, sama aja polanya seperti kemarin kan, mobilnya juga kan merek tertentu juga kan. Kang Asep, apakah kemudian patut diduga bahwa kekayaannya juga berasal dari berkaitan dengan jabatannya yang berada di divisi narkoba di kepolisian? Ya, faktanya kan kita pernah melihat ada kejadian, kita belum menuduh ya. Ada kemarin yang ngurusin narkoba, tapi kan bintang 3 loh malah itu kan. Sekarang melatih 3 kan. Nah apa, jualan malah kan, walaupun kita hanya tinggal nunggu putusannya ya, berapa hari lagi kan. Nah sekarang beberapa kasus juga yang ngurusin narkoba kan pernah terlibat kan. Cuman kan jadi pertanyaan, apakah kekayaan itu sesuai dengan profil, karakteristik ya. Nah kalau seorang manajer, seorang direktur, seorang dosen, pegawai negeri gitu kan ketahuan ya. Ya, tadi saya bilang, orang boleh kaya, itu kaya nggak ada masalah. Cuma lagi kayaannya kalau dari pegawai negeri sering saya katakan, ya nggak mungkin lah, gitu kan. Itu udah pasti. Kalau dia lebih dari gajinya, pilihan cuma 2, ya di dalam itu. Kalau nggak suap ya gratifikasi, gitu kan. Cuma nanti larinya ke pencucian uang, gitu. Banyak harta yang diduga tak dilaporkan oleh Akhirudin dalam LHKPN. Salah satunya yang paling disorot adalah motor Harley yang kerap dipamerkan oleh Akhirudin. KPK menduga moge tersebut adalah motor bodong. Ada pula bisnis ilegal yang ditemukan polisi ketika melakukan penggeledahan di rumah Akhirudin. Polisi menemukan gudang yang digunakan untuk menimbun BBM subsidi. Bisnis tersebut sudah berjalan cukup lama. Bahkan, beberapa kali terlihat truk tangki keluar masuk dari sana. Truk tangki itu memang digunakan khusus untuk mengisi minyak atau solar. Kalau perwira kan nggak boleh usaha, tidak boleh jadi pengusaha, ya jual beli ada aturannya. Pegawai negeri juga sama, pangkat berapa tidak boleh usaha. Ya sekali lagi, itu bukan tidak boleh pengusaha, itu risikonya apalagi di penegak hukum. Nah ketika misalkan sekarang ada solar dan semua, kan harus izin dari lembaga itu, ya entah izin perdagangan, izin usaha, itu kan ada, tinggal diperiksa. Nah sekarang kok ada penyelenggara negara, penegak hukum, katakanlah tanda petik ya, katakanlah itu berita itu benar, kok jual beli solar gitu. Ya kecuali kalau istrinya mungkin punya apa-apa pinggir jalan, berjalan 2 tak, itu nggak ada masalah. Tapi kalau jual beli solar itu kan harus ada izinnya, ya tanya SDM gitu. Tangki BBM Pertamina yang dimiliki Akhirudin juga ilegal. PT Pertamina Regional Sumatera Bagian Utara menyerahkan proses hukum kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara atau Sumbagut atas temuan gudang penimbunan BBM ilegal yang diduga milik AKBP Akhirudin Hasibuan. Area Manajer Sumbagut, Susanto Agus Satria, mengapresiasi tindakan tegas terhadap gudang penimbunan BBM ilegal itu. Dia mengakui, di dalam gudang itu ditemukan tangki dan sejumlah barang bukti lainnya. Satria menjelaskan,
Pertamina juga menunggu hasil penyelidikan Polda Sumatera Utara untuk mengetahui dari mana saja BBM diselundupkan ke gudang ilegal miliki Ahirudin tersebut. Pertamina akan melacak secara digital transaksi BBM tersebut karena sistem pembelian BBM di SPBU menggunakan QR Code. Dengan ditemukan gudang BBM ilegal ini, Satria mengharapkan masyarakat untuk proaktif melapor kepada aparat jika melihat atau mengetahui aktivitas mencurigakan yang diduga terjadi penimbunan BBM.